Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, kabarnya sehat? Oke, hari ini materi kita yaitu adalah karakteristik wirausaha. Oke, sekarang kita mata pelajarannya adalah produktif, kreatif, dan kewirausahaan. Nah, di sini karakteristik wirausaha dengan kompetensi dasarnya itu memahami sikap dan perilaku wirausahawan, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha, dan perkenalkan nama Bapak yaitu Bapak Vicky Ardiansa. Oke, next. Di sini ruang lingkup kewirausahaan. Pertama, kewirausahaan adalah proses merancang, meluncurkan, dan menjalankan usaha. Usaha yang dijalankan biasanya berupa usaha kecil dan usaha rintisan. Orang yang menjalankan kewirausahaannya dinamakan dengan wirausahawan. Contoh, saya sendiri, misalkan Bapak nih ya. Bapak mempunyai gagasan atau ide ingin membuat suatu usaha. Nah, yang mana suatu usaha itu yang belum pernah ada atau peluangnya sangat besar ketika usaha itu dijalankan di lingkungan sekitar. Misalkan di rumah Bapak misalkan tidak ada yang berjualan pizza, maka Bapak membuka usaha untuk membuat pizza. Atau di rumah Bapak tidak ada yang berjualan ayam Kentucky atau fried chicken, tapi Bapak bisa jual. Nah, itu merupakan suatu usaha kecil dan usaha rintisan, yang mana ketika usaha itu sudah dikenal oleh lingkungan sekitar ya, udah dikenal oleh lingkungan sekitar, terus udah dikenal oleh para kalangan masyarakat, maka otomatis usaha itu bisa menjadi suatu usaha besar, tapi melalui beberapa proses. Nah, itu namanya usaha rintisan. Jadi dari awalnya nol hingga menjadi suatu usaha besar dan bisa merekrut suatu karyawan. Nah, orang yang menjalankan kewirausahaannya dinamakan dengan wirausahawan. Nah, itu udah pasti ya. Jadi namanya kewirausahaan, suatu wirausaha ketika kewirausahaannya itu dinamakan, yang menjalankannya itu dinamakan oleh wirausaha. Nah, seperti itu. Saya kenapa wirausaha, orang itu mau berusaha membuka peluang kerja atau menciptakan lapangan kerja ya, yang menguntungkan bagi diri sendiri dan juga menguntungkan bagi orang lain. Contohnya menguntungkan bagi diri sendiri ya, mencari keuntungan dalam usahanya, terus menguntungkan untuk orang lain, memberi orang lain itu bisa memberikan nafkah pada keluarganya, atau kita bisa memberikan gaji dari hasil usaha kita. Nah, itu termasuk merupakan wirausahawan. Nah, ada lagi di sini pengertiannya, kewirausahaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh wirausahawan. Ya, itu sudah pasti, karena kewirausahaan itu sudah pasti dilakukan oleh seorang wirausaha. Gak mungkin dong kewirausahaan itu dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai jiwa kewirausahaan. Atau misalkan Pak Polisi, ya kan, tapi dia berwirausaha pada saat jam kerjanya atau jam operasional, dianya kerja sebagai pengabdi negara, tapi dia berwirausaha pada saat jam kerjanya. Nah, itu tidak sesuai dengan SOP atau tidak sesuai dengan standar operasional. Jadi itu nggak layak gitu, nggak pantas dikatakan seorang kewirausahaan gitu. Jadi kewirausahaan itu kegiatannya dilakukan oleh seorang benar-benar wirausaha. Dia fleksibel, long time ya, dianya banyak waktu untuk usahanya itu.
Jadi tidak terbatas, mau dia buka pukul 7 pagi sampai jam 9 malam, mau dirinya buka jam 7 pagi cuma sampai jam 12 siang, ataukah dia target misalkan jam 7 sampai jam 3 sore udah tutup. Nah, itu gimana dari seorang wirausaha sendiri, karena dia mempunyai gagasan dan ide, dan juga dia juga mempunyai target gitu. Kalau misalkan seorang wisatawan melakukan kegiatan tidak ada mempunyai target, ya itu tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan kewirausahaan. Ya, jadi mempunyai targetnya itu apa sih? Ya itulah keuntungan. Nah, seperti itu. Next, pengertian wirausahawan adalah pemilik atau pengatur sebuah pengusaha yang menginvestasikan uangnya melalui jalan manajemen, resiko, dan inovasi. Nah, Bapak ulang lagi ya. Pengertian wirausahawan adalah pemilik atau pengatur sebuah pengusaha yang menginvestasikan uangnya melalui jalan manajemen, resiko, dan inovasi. Ya, itu udah otomatis. Misalkan Bapak nih membuka suatu usaha, otomatis ya Bapak pemilik sendiri, Bapak yang menginvestasi ke usaha Bapak itu sendiri dengan melalui manajemen risiko dan inovasi. Manajemen risikonya itu apa sih? Nah, manajemen risiko di sini satu, kita harus siap dengan adanya kerugian pertama. Terus kita harus siap adanya hambatan-hambatan di depan nanti seperti apa. Terus kita harus siap harus mempunyai jiwa kompetitor, pasti ada saingannya. Itu udah otomatis. Misalkan di tempat Bapak, usaha yang Bapak rintis, misalkan jual ayam fried chicken, awalnya tidak ada yang jualan. Selepas Bapak berjalan 6 bulan, mungkin banyak orang-orang yang merasa, ih kok kayaknya enak amat ya Pak Vicky tuh dagang fried chicken, sepertinya dianya punya keuntungan besar banget gitu kan. Kok saya lihat koknya rame banget gitu. Coba sih saya mengikuti dagang seperti itu. Nah, itu termasuk adanya kompetisi antara Pak Vicky dengan orang tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, kerugian. Nah, kerugian udah otomatis pasti ada. Ketika kita kalah dalam kompetitor tersebut, dalam usaha kita, itu udah otomatis pasti ada namanya kerugian, baik dalam hal konsumen kita, ya kan. Biasanya konsumen itu ciri-cirinya ketika ada hal yang baru atau sesuatu yang baru, dia pasti mencoba yang baru itu gitu. Contoh, awalnya pertama Pak Vicky yang buka, semua konsumen ke Pak Vicky. Nah, ketika ada yang baru, nah akhirnya yang menerima, yang konsumen pada kabur ke yang baru, nggak bahkan ke Pak Vicky. Karena apa? Konsumen tuh ingin mencoba sesuatu yang baru gitu. Nah, terus tadi apalagi selain adanya kompetitor, terus ada namanya kerugian-kerugian, ya kan. Nah, yang ketiga adalah hambatan-hambatan. Nah, hambatan di sini ini ya, kita sebagai seorang wirausaha harus siap hambatannya apa. Contoh, misalkan tidak ada namanya bahan baku. Nah, gimana tuh kalau misalnya bahan baku kita nggak ada? Misalkan kita memakai bumbu A, bumbu B, bumbu C, ternyata nggak ada tuh salah satu bumbu. Nah, kita harus siap bagaimana kita mencari alternatif pengganti bumbu tersebut. Misalkan bumbu B nggak ada, ya kita pakai alternatif bumbu D atau bumbu E. Nah, seperti itu. Terus hambatan lagi, misalkan waduh cuacanya hujan nih gitu kan. Nah, cuaca juga mempengaruhi. Ketika cuaca itu baik ya, maka otomatis cuaca tersebut mendukung ke kita. Misalkan panas nih, atau enggak cuaca sedang-sedang aja, pasti banyak pembeli itu beli, ya enggak? Nah, tapi kalau ketika hambatan cuaca itu hujan besar atau badai, hawa dingin, sehingga beberapa konsumen itu takut pertama karena cuaca tadi yang ekstrim, yang kedua ya karena adanya tidak ada keinginan ingin membeli karena cuaca hujan, malas keluar, basah atau apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini ada dan inovasi. Nah, bagaimana menghadapi inovasi tadi? Contoh tadi adanya kompetitor.
Pak Vicky tadi disebutin kompetitor ya, adanya daya saing antara Pak Vicky dengan orang tersebut. Nah, akhirnya inovasi itu apa? Namanya konsumen, dia pasti mencari hal-hal yang baru atau sesuatu yang baru ya kan. Nah, maka dari itu kalian ya harus merubah sistem dalam usaha kalian. Misalkan di fried chicken kalian cuma ada nasi dengan ayam, terus setelah itu yang di orang tersebut ada nasi dengan ayam dikasih saus, misalkan sausnya pedas ya, kenapa nggak kita coba kita gubah lagi nasi ayam saus pedas sama saus original, atau enggak saus barbecue, atau enggak misalkan saus mayones kayak gitu. Jadi kita harus berinovasi. Nah, misalkan dia juga meniru seperti itu tuh, dagang seperti yang kita kayak itu, ada mayones, ada ini dan sebagainya. Pasti lagi kalau gitu, kalau ayam fried chicken coba kita jual misalkan bebek goreng tapi dianya chicken ya kan, bebek goreng Kentucky gitu kan, kremesnya atau enggak apanya. Nah seperti itu. Jadi kita harus berubah dan harus berubah untuk berinovasi. Nah inovasi itu seperti itu, jadi adanya perubahan di setiap skala tertentu atau jangka waktu tertentu, kita harus ada perubahan, jangan sampai kita hanya seperti itu aja. Nah seperti itu. Terus yang kedua adanya kerugian. Nah dari inovasi tadi ya, inovasi ini ya, kerugian sih menghadapinya kalau misalkan kita namanya kerugian ya, berarti kita harus minimal harus bisa mengolah balik modal, jangan mencari keuntungan dulu. Kalau kita sudah ada namanya kerugian ya, kalau ada kerugian kita jangan mencari modal dulu, keuntungan dulu, carilah keuntungan. Nah seperti itu ya. Nah terus setelah itu satu lagi yaitu adalah hambatan-hambatan. Nah, ketika ada hambatan cuaca hujan ekstrim seperti ini dan sebagainya, ya kita sebagai orang berinovasi harus berani mengambil resikonya seperti apa sih agar dagang kita tetap laku. Ya kita harus berani sistem sekarang COD ya kan, sistem COD atau enggak sistem barang kirim ya kan, online ya kan. Nah kita bikin sistem online gitu kan, jadi orang-orang itu iya sih hujan gini ternyata orang itu Pavik itu mau ngirim. Nah seperti itu udah poin plus dibandingkan kita punya usaha tapi kita hanya berdiam diri. Nah seperti itu. Next ya, di sini ada beberapa elemen di dalam kewirausahaan. Satu, mengembangkan rencana usaha. 2, membentuk bagian sumber daya manusia. 3, dan selanjutnya. Oke, kita bahas yang pertama dulu, mengembangkan rencana usaha. Nah, contoh misalkan nih, usaha Pak Vicky misalkan fried chicken ya. Nah, akhirnya dari chicken tadi itu yang awalnya kecil, kita harus bisa kembangin nih. Gimana caranya banyak peminatnya ya? Kita pertama sistem misalkan berdiam diri di rumah, kita buka stand, banyak konsumen datang ya kan. Terus yang kedua coba kita kembangkan lagi, kita sistem delivery, asik ya kan, sistem delivery. Nah jadi ada delivery seperti apa-apanya. Nah seperti itu. Nah yang ketiga nih, kita coba dengan sistem online ya, online. Gimana sih online itu? Nah seperti itu ya kan. Online ya kan. Nah kalau online berarti kita udah mengambil cabang ranah jauh ya kan. Awalnya kita mendekat nih delivery ya kan, di lingkungan kita sekitar, misalkan wilayah A sampai wilayah B, wilayah C sampai wilayah D. Nah kalau udah online kita udah jauh tuh. Nah di situ, nah gimana caranya kita harus menjalin akses namanya sistem relasi. Nah itu kita bisa manfaatkan dengan adanya relasi. Nah itu namanya pengembangan rencana usaha. Kedepannya mau gimana sih usaha kita itu? Nah, mau besarkah, sedang-sedang aja, atau gini-gini aja? Nah itu ada di jiwa wirausaha kalian masing-masing, ada di jiwa wirausaha kita sendiri. Jadi
kita sukses enggaknya seorang wirausaha itu ya kembali pada diri kita sendiri gitu. Kalau kita mau kembangkan rencana usaha kita, ya kita pasti maju. Kalau misalkan nggak mau, ya kita pasti nggak bakal bisa maju. Kedua nih, membentuk bagian sumber daya manusia. Nah, membentuk bagian sumber daya manusia. Nah, di sini masa membentuk bagian sumber daya manusia itu kita memberdayakan manusia yang ada di sekeliling kita. Kita merekrut karyawan, atau membuka peluang kerja gitu bagi yang membutuhkan. Karena kenapa? Kan kita itu sifatnya makhluk sosial. Nah, jadi kita harus membantu sesama. Ketika kita udah sukses, kita membuka lapangan kerja, kita udah berjalan dengan usaha kita menarik karyawan untuk membantu kita. Semakin ada membantu, semakin prosesnya itu lebih cepat dalam outputnya, masih dalam sistem ketika jasa proses pengolahan masakannya itu lebih cepat karena banyak orang membantu. Dan adanya pengiriman itu berarti kita butuh namanya seorang pengirim, yaitu orang ekspedisinya atau deliverynya. Ya, seperti itu. Ya, yang ketiga, berupaya untuk mendapatkan sumber daya, baik itu berbentuk finansial atau material ya. Berupaya untuk mendapatkan sumber daya baik itu berbentuk finansial atau material. Nah, maksudnya seperti ini ya. Jadi mendapatkan sumber daya atau bentuk finansial atau material. Nah, berarti keuntungan di sini. Finansial, keuntungan keuangan. Nah, material ya itu sama saja dengan finansial, tapi dia bisa membeli bahan baku lagi gitu, yang lebih banyak lagi. Misalkan kita cuma pasalnya model 500.000, kita olah ya kan, terus sekarang bisa belanja lagi harga 1 juta. Nah, seperti itu. Jadi berupaya untuk mendapat sumber daya. Gimana caranya kita semakin lama semakin sejahtera dalam memberdayakan usaha kita ini yang bisa menguntungkan orang lain. Kalau kita usaha kita bisa lebih lebih bisa lancar, lebih sukses lagi, itu bisa menguntungkan karyawan kita bisa ngasih bonus ya kan, seperti itu. Keempat, menunjukkan sikap sebagai pemimpin. Nah, seorang wirausaha itu harus punya sikap pemimpin kayak gitu ya. Kalau misalkan kita nggak punya sifat pemimpin, kita bisa disetir dengan uang kita. Namanya pemimpin, dia harus bijak, harus bisa mengelola suatu usahanya seperti itu. Terus harus bisa mengambil suatu keputusan ya. 5, bertanggung jawab atas perkembangan atau kegagalan usaha. Nah, harus siap nih, tanggung jawab nih ya, harus siap dan tanggung jawab ketika kita ada kegagalan usaha. Ketika usaha kita berkembang, nah tanggung jawab seperti apa nih? Ya, tanggung jawab kita harus memberikan bonus dong kepada karyawan kita, atau tips lah, atau suatu penghargaan gitu kan. Biasanya dulunya kita misalkan sehari nggak dapat makan, sekarang kita bisa ngasih sehari kasih makan 2 kali, beda dari gaji kita, dan beda dari gaji karyawan tersebut. Nah, seperti itu. Terus kegagalan usaha. Nah, ketika gagal nih, biasanya para wirausahawan itu dia siap menanggung resikonya. Ketika gagal nih, kan resiko berapa orang atau ratusan atau puluhan atau ratusan ribuan ya kan bakal di PHK. Kalau perusahaan itu udah besar, udah sukses. Nah, berarti harus kita tanggung jawab nih ke siapa? Ke karyawan tersebut. Apakah dikasih ganti rugi sebesar dari hasil keuntungan yang ada, ataukah sebagai uang pesangon, ataukah sama sekali? Nah, kita bijak di situ. Tapi apakah tega apabila kita udah gagal usaha kita, terus kita memberhentikan karyawan, terus kita tidak kasih gantian uang ganti rugi
pesangon atau apa kan kasihan, dia juga butuh nafkah. Nah seperti itu, jadi harus siap. Nah itu menghindari resiko. Nah, jadi kewirausahaan terus menghindari resiko. Ketika udah tahu permasalahan depan seperti apa, misalkan di situ ada masalah, ada menyaingin saya dua perusahaan atau dua orang itu, ya kan. Nah kita harus siap nih, jangan menghindari resiko itu. Jadi kita meminimalisir atau mengembangkan seperti itu. Kalau meminimalisir itu seperti ini. Jadi ketika orang tersebut menyaingin kita biasa saja. Biasa saja. Jadi seolah-olah kita tidak ada rasa menyaingin. Tapi kita di sini berjalan dan berusaha untuk mengembangkan secara perlahan. Nah, ya. Tapi kalau misalkan kita sekaligus memaksimalkan mau mengembangkan, berarti kita harus berani juga menyaingi dengan saingan kita tadi atau kompetitor tadi, gitu kan, dalam kompetisi tadi, seperti itu. Jadi seharusnya menghindari resiko-resiko yang sekiranya berbahaya lah. Kalau misalkan jangan sampai berpikir penting balik modal, jangan pernah berpikir penting mah usaha jalan, jangan. Kita harus mempunyai minimal ada keuntungan sedikit, gitu kan. Untung sedikit tapi berjalan daripada untung besar tapi tidak berjalan. Itu kuncinya untuk wirausaha. Next ya. Nah, di sini motivasi berwirausaha. Motivasi berwirausaha ada faktor internal sama eksternal. Internalnya kita bahas ya. 1. Keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru, ya. Berarti orang berusaha itu harus mempunyai inovasi. Nah, misalkan kita menjual ayam fried chicken hanya dengan nasi. Setelah itu kita mau sesuatu yang baru lagi, kita kasih saus. Terus kita berubah lagi, kasih rasa barbecue atau saus tiram ataukah saus mayones yang sekarang itu kan, dicampurin keju atasnya. Terus setelah itu yang baru lagi, misalkan coba bikin fried French misalkan, atau kentang goreng kayak gitu kan. Terus kasih mayones apa saus apa taburi keju gitu. Atau enggak dengan bebek goreng, ya kan, dengan saus mayonesnya atau apanya seperti itu. Nah itu merupakan sesuatu yang baru ya. Terus tidak ada kata nanti nggak laku, nanti gimana ya, wah gimana ya. Nah, jadi nggak ada pikiran seperti itu. Pikirannya berinovasi aja, berani mencoba lah gitu. Nah, latar belakang pendidikan, nah mempengaruhi banget nih latar belakang pendidikan. Kalau kita dari maaf ya, kalau misalnya kita nggak sekolah atau nggak kita dari TK SD, kita hanya mempunyai jiwa meniru. Oh si A dagangnya saya ikut si A, oh si B dagangnya saya ikut si B, oh si C saya ikut si C. Nah itu jiwanya hanya meniru. Tapi kok kita dari latar belakang pendidikannya tinggi, itu pasti mempunyai inovasi. Masa sih saya kalah sama itu? Saya kan dengan tinggi. Gimana caranya nih? Misalkan di situ dia sifatnya manual, dia nggak delivery, atau nggak dia cuma standby aja. Ya kita sebagai punya pendidikan, apalagi jurusan RPL, ya kan? Ya kita bikin sistem lah, minimal sistem online, yang mana orang bisa mengakses dari beberapa daerah. Dan kita adanya buka cabang, dan kita menghubungkan satu relasi satu dengan relasi lainnya. Nah itu mempengaruhi banget. Namanya terbelakang pendidikan mempengaruhi banget kita sebagai wirausaha. 3 nih, pengalaman atau pekerjaan di masa lampau. Nah ini pekerjaan di masa lampau. Contoh Bapak nih ya, Bapak dulu pernah jadi guru, pernah di swasta, pernah masuk ke perusahaan besar, dan juga pernah saya sekarang Bapak di SMK Negeri 10. Dari pengalaman pekerjaan tadi itu gak selamanya kita bakal menjadi suatu guru, gak selamanya kita bakal jadi seorang buruh pabrik, gak selamanya kita menjadi pekerja kantoran, gak selamanya kita menjadi seorang honorer, gak selamanya jadi PNS. Nah
Dari pengalaman-pengalaman itu biasanya seorang berusaha itu menggali pengalaman-pengalaman tersebut. Oh, kalau misalkan dalam organisasi itu ada namanya struktural, terus harus ada namanya manajerial, ya, terus harus ada namanya manajemen, harus ada namanya konsep gagasan. Itu menurut pertimbangan buat seorang wirausaha seperti itu ya kan. Nah, itu motivasi. Ya, itu berarti sifatnya ada dalam diri kita sendiri. Oke, sekarang kedua faktor eksternal nih anak-anak nih. Dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah. Contoh, kita punya usaha, pasti membuat surat izin usaha ya kan. Atau namanya kata sekarang itu namanya SIU ya kan. Surat izin usaha atau SIU, surat izin usaha produksi. Kalau kita nggak punya itu kita dikatakan ilegal loh. Jadi kita harus wajib punya biar dikatakan legal ya kan. Bahaya ketika kita bukan suatu produk makanan, apapun baik makanan atau produk jasa ataupun ketika tidak punya SIU, nah, itu berbahaya ya. Karena tidak ada label pertanggungjawaban di atas materai atau di atas lembaga instansi yang resmi. Terus dukungan pemerintah juga ya, untuk mendoktrin atau mendobrak usaha kita bisa lebih leluasa dan mengembangkan dalam usaha industri ya, seperti itu, berkiprah dalam industri dan bisa berkompetitor dengan perusahaan-perusahaan lain. Kedua, ketersediaan pegawai dan bahan mentah. Nah, ini ketersediaan pegawai dan bahan mentah. Nah, itu harus ada. Ketika kita buka usaha tapi pegawai nggak ada saja bohong ya. Terus ketika kita usaha ada tapi bahan mentah kita nggak siap ya sama aja bohong. Jadi harus ada namanya sistem namanya SCM, supply chain management. Jadi yang mana suatu manajemen itu antara tiap bagian-bagian itu saling terhubung dan saling berhubungan ya, antara bagian satu dan bagian dua saling berhubungan dan saling terkoneksi untuk menciptakan suatu produk. Supply chain management atau SCM. Oke, Pak Fikri tahu seperti itu ya karena dulunya pernah di perusahaan besar ya di Cikande sebagai distribution officer. Jadi Pak Fikri tahu. Jadi suatu organisasi itu harus ada pegawai sama mentah itu adanya hubungan tadi SCM, supply chain management, untuk menciptakan suatu produk. 3, adanya dorongan dari perusahaan yang lain yang lebih besar. Nah, adanya dorongan dari perusahaan lain yang lebih besar. Dorongan ini biasanya support dari perusahaan. Hayu, kalau kamu mau ini kamu harus seperti ini, harus seperti ini, seperti disupport. Dan support satu motif mungkin supportan dari perkataan ya, mungkin perusahaan itu rekan kita, teman kita, sahabat kita, perusahaan lain itu. Kedua, support dari supply bahan mentah, bahan yang akan diolah. Nah, seperti itu. Siap mengirim, siap meminjamkan barang dulu dikirim, uang mah nanti di belakang, siap meminjamkan investasi uang dulu, memberikan modal ke kita. Nah, itu merupakan support. Jadi support itu nggak harus bahan mentah aja, bisa berupa uang, bisa berupa suatu pinjaman atau dan lain sebagainya. Di sini ada namanya lanjut, adanya permintaan yang menjanjikan produk tertentu. Nah, kalau misalkan kita harus punya brand ya, penjual sesuatu punya brand. Misalkan contoh fried chicken ya, yang dijual apa brandnya, ayam kan, ayam goreng. Nah, itu brandnya itu chicken, itu fried chicken, berarti brandnya adalah chicken, ayam. Contoh lagi misalkan McDonald. Nah, McDonald padahal itu burger ya kan, burger tapi bentuknya kue tapi ada dagingnya sapi itu kan, dipanggang itu kan, sama salad campur mayones sama keju kayak gitu. Tapi kan itu yang dijual kan Donaldnya itu, jadi bebeknya yang dijual ya. Karena dulu itu mungkin sejarahnya McDonald itu dulu dari daging bebek, mungkin ada Danky, jadinya dia ngambil Donald ya.
Oke, terus yang ketiga ada lagi nih contoh produk Sari Roti ya. Nah, Sari Roti. Brandnya itu Sari Roti itu brandnya di mana? Di sarinya itu, di rotinya itu. Sari Roti sangat beda banget ya dengan roti-roti yang lain karena dia udah mempunyai kualitas yang benar-benar higienis dan fresh dan benar-benar bersih. Makanya harganya agak lumayan mahal sih, tapi enak gitu kan. Ya sedikit aja kita kupas itu kan. Dulu juga Pak Vicky pernah di Sari Roti, jadi ya seperti itu. Jadi brandnya itu yang mahal tuh karena dia punyanya udah bebas dari namanya ISO, tes ISO. Dianya udah lolos dari tes ISO, jadi dianya punya brand. Nah, brandnya itu yang mahal seperti itu. Susah banget loh itu melewati tes ISO itu kayak gitu. Oke, next. Di sini faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan. Faktor penyebab keberhasilan kerja keras udah pasti. Kalau kita malas, usaha itu nggak bakal berjalan, bro. Ya. Memiliki relasi luas. Nah, relasi udah pasti. Tadi Pak udah bahas di slide sebelumnya kan, adanya relasi yang luas. Jadi kita harus bisa terhubung, terkoneksi dengan orang-orang di luar sana. Kalau kita nggak bisa terhubung, tidak bisa menjalin hubungan masyarakat atau hubungan dengan eksternal, kita agak susah. Makanya perusahaan besar itu pasti ada namanya pemasaran atau marketing plan ya. Itu yang bagian mencari suatu konsumen agar mau membeli produknya. Ketiga, ambisi untuk maju. Nah, harus ada ambisi untuk maju. Seorang usaha itu harus ada ambisi untuk maju. Jangan gitu-gitu aja. Kalau nggak ada untuk maju ya udah gagal itu. Ambisinya ya ada arti harus berani punya geokompetitor, kompetisi. Perusahaan A bisa ini, perusahaan B ini, perusahaan C bisa ini, wirausaha orang A bisa gini. Ya, saya harus bisa lebih seperti itu. Nah, jadi kompetitor itu menjadikan suatu motivasi dalam diri kita untuk menjadi lebih maju lagi gitu. Dengan cara sikap yang sehat dan sesuai dengan prosedural. Memiliki kemampuan pemimpin dan mengambil keputusan serta jujur dan disiplin. Nah, udah ya, kemampuan pemimpin udah pasti, udah harus punya jadi pemimpin dan mengambil keputusan. Nah, sebenarnya keputusan juga ketika kita ada permasalahan dalam satu perusahaan atau usaha kita bakal gulung tikar, harus punya keputusan tidak berani ngambil resiko. Ini ya susah juga, jadi harus berani mengambil suatu resiko dan berani mencoba, intinya suatu usaha itu, serta jujur dan disiplin. Nah, jujur udah pasti. Kalau kita adanya kerjasama perusahaan lain tentang usaha kita dengan orang, misalkan di produk nih, misalkan harga 50.000 dapat 1 kilo, awalnya kita baik, setelah itu kita cuma ngasih 50.000 itu nggak 1 kilo kurang 1 on, itu udah nggak bagus ya. Terus misalkan dari struktural, kenapa sih misalkan kurang ukuran, namanya suatu produk itu pasti punya ukuran. Contoh Sari Roti nih, Sari Roti itu dia mempunyai ukuran, misalkan berat 50 gram itu ukurannya berapa mili atau berapa senti, luasnya berapa senti, ketebalnya berapa senti, beratnya berapa gram. Nah, itu punya standar, namanya standar ISO ya. Kalau itu aja misalkan harusnya 50 gram isi sekian tapi tidak sesuai dengan gramannya atau potongannya tidak rata, ya itu nggak bisa lolos, nggak bisa dipublik, nggak bisa dipasarkan. Nah, itu makanya harus jujur ya, disiplin. Nah, harus tahu nih, misalkan jam 12 harus keluar taruhlah produksi roti ini, jadi harus keluar tuh produksinya. Terus kita juga bisa punya usaha fried chicken ya, kita harus disiplinnya apa ya, fried chicken jam sekian harus dikirim, jam sekian harus terkirim, jam segini masak mateng harus dikirim jam sekian. Itu harus sudah pasti, jadi tidak mengecewakan namanya konsumen. Faktor penyebab kegagalan. Nah, di sini kurang ulet dan cepat putus asa ya. Kurang ulet dan cepat putus asa atau udah pasti ya, nggak usah dibahas. Jadi kurang ulet dan cepat putus asa udah pasti. Jadi dia udah gagal sedikit udah down. Udahlah, biarin aja nggak apa-apa, udah gini. Nah, jangan ya. Itu udah gagal. Kurang tekun dan kurang teliti, tidak jujur dan kurang cekatan. Nah, ini kurang teliti dalam manajemennya, terus kurang teliti dalam pengolahannya, terus kurang jujur, kurang cekatan, tidak punya sikap cepat, lambat, tidak mengikuti tidak mengikuti waktu-waktu tertentu,
Harusnya misalkan kita buka jam 8, kita buka jam 10, harusnya kita buka jam 9, kita buka jam 11. Nah itu mempengaruhi banget. Kurang inisiatif dan kurang efektif. Nah, kurang inisiatif, jadi gitu-gitu aja, tidak ada inisiatif untuk menjadi lebih baik atau tidak ada inisiatif untuk mengembangkan produknya. Nah ya, terus kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen. Nah ini, jadi kita kalau bikin usaha jangan beranggapan nanti gampang lah, nanti ini juga pasti laku. Jangan. Jadi ini udah enak. Nah kita kalau bikin suatu usaha itu harus bisa, kalau kita menurut selera kita, tapi kita bisa merasakan selera orang lain juga. Kamu suka asin misalkan, terus kalian bikin asin, sedangkan konsumen belum tentu suka dengan rasa asin ya kan. Nah itu yang nggak bagus juga gitu kan. Terus misalkan kalian suka rasa manis gitu kan, sedangkan konsumen nggak tuh suka manis banget gitu. Jadi kita harus bisa punya tolak ukur, standarisasi selera, pola, dan struktur manajerialnya seperti apa, bentuknya seperti apa, dari segi teksturnya seperti apa. Nah terus punya standar ya, jadi nggak asal-asalan seorang wirausaha itu untuk menjadi wirausaha yang sukses. Nah serta adanya pelayanan yang kurang baik. Waduh, yang ini yang bahaya, apalagi kita kalau usaha makanan ya. Minimal higienis harus dijaga, harus punya kemasan yang bagus, di packing itu mempengaruhi banget. Kalau kita kemasannya jelek ya orang boro-boro mau beli. Sekarang gini aja logikanya, kita ambil contoh kecil ya, seorang wirausaha toko ya atau warung di pinggir jalan itu harganya murah kan. Nah tapi coba dibandingkan dengan yang wirausaha yang udah gede kayak Alfamart, Indomart, beda nggak? Beda. Bedanya kenapa? Karena dia punya kehigienisan, kebersihan gitu kan. Ada AC-nya, orang masuk belanja nyaman, dingin, sejuk, santai, fresh. Debu juga nggak kelihatan, walaupun ada juga sedikit, tapi kalau pinggir jalan debu banyak. Terus kadang ada kecoa di warungnya. Nah itu mempengaruhi banget. Apalagi kamu buka usaha makan atau produk makanan, terus kita jorok sedikit, terus kurang bersih, nanti orang malah jijik, jadi nggak mau beli. Nah itu suatu pelayanan. Jadi pelayanan bukan hanya kita memberikan pelayanan seperti ini, tapi dari kehigienisan, dari kedisiplinan kitanya, dari cara kita mengolahnya itu mempengaruhi banget kayak gitu ya. Di sini ada wawasan kewirausahaan. Kewirausahaan mempunyai jiwa entrepreneurship atau usaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi bisa berupa ide inovatif, peluang atau cara lebih baik dalam menjalani sesuatu ya. Jadi kewirausahaan itu kesimpulannya ya, berarti harus ada namanya jiwa entrepreneur, selalu berkembang, memikirkan untuk jangka masa depan, mau kemana usaha kita ini, terus dikembangnya seperti apa, targetnya kita ke siapa ya kan. Contoh kita jagang jualan fried chicken, untuk apa? Untuk makanan. Terus membuat makanan untuk siapa? Untuk para lingkungan yang ingin makan ya kan kita. Nah seperti itu. Terus mengembangkan harus mempunyai pola macam-macam rasa. Terus membawa visi ke dalam kehidupan. Nah harus mempunyai visi kita, ide inovatif. Terus memanfaatkan peluang yang ada. Ketika orang belum ada ya kita harus bisa mengolah bagaimana konsumen itu tertarik dengan apa yang kita punya atau yang kita ciptakan ya, seperti itu. Tipe-tipe kewirausahaan di sini ada 4 ya. Kewirausahaan dalam bentuk usaha kecil seperti bidang toko kelontongan, jual beli online dan lain-lain. Itu udah dijelaskan sama Vicky ya. Untuk usaha kecil toko kelontongan atau toko gorengan, toko dan lain sebagainya. Terus jual beli online dan lain-lain. Nah jual beli online itu kenapa seperti itu usaha kecil ya, karena kita mengambil dari produknya dari produk online. Pesan orang order kita ke kita langsung pesan ke toko onlinenya. Nah itu usaha kecil ya, jadi untungnya nggak terlalu gede banget. Usaha berskala adalah
usaha yang dibangun oleh wirausaha yang memiliki visi bahwa usaha yang mereka bangun mengubah wajah peradaban dunia. Nah, ini jadi yang mereka bangun wajah peradaban dunia ini yaitu dia bisa menciptakan suatu produk ya, atau sesuatu yang belum pernah ada untuk mengubah peradaban dunia gitu. Contohnya apa? Software ya, contohnya software ya, misalkan contoh dulu itu Windows itu belum ada, karena lebih ingin ingin mencari merubah peradaban dunianya. Windows itu ada, diciptakan Windows ya kan, yang awalnya dulu itu XP, terus Windows Vista, sekarang Windows terus Windows 7 ya kan. Sebelum Vista 7 itu Vista dulu, Vista 7, 8, sekarang 10 ya kan. Terus Office juga sama, yang awalnya Office 97, Office 2003, 2010, 2013 ya kan, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya perubahan peradaban dunia. Karena apa? Karena semakin kesini itu teknologi semakin maju. Nah, kalian anak RPL, persiapkan diri kalian bahwa nanti kalian akan membuat suatu aplikasi ya. Kalian akan membuat aplikasi RPL itu akan nanti Pak Feki buat kelompok kedepannya nanti ya. Jadi buat aplikasi sederhana yang kalian mumpuni untuk pelajaran produk kreatif perusahaan RPL ya. Yang ketiga, usaha besar memiliki siklus hidup yang terbatas. Mereka akan terus tumbuh selama mereka terus menerus berinovasi, perubahan selera konsumen terhadap teknologi baru dan kompetitor, dapat menjadi tekanan bagi usaha besar. Nah, usaha memiliki siklus hidup terbatas. Mereka akan terus menerus berinovasi. Iya, dia emang terus berinovasi untuk mengembangkan usahanya, tapi suatu saat ada perubahan selera konsumen dengan hadirnya teknologi baru dan nah, kayak tadi Pak Fik jelasin ya. Jadi namanya usaha itu pasti ada saingan, pasti ada namanya kompetitor. Pasti kalau kita nggak ada inovasi ya udah, kita hidup terbatas aja, jatuh udah. Kalau kita coba inovasi dan menjadi kompetitor yang bagus, insya Allah usaha kita bakal sukses dan berjalan ya. Konsumen tuh suka dengan adanya yang baru-baru, nah pasti dicoba, tapi kalau udah tahu rasanya pasti kabur. Hehehe. Nah seperti itu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita yang terakhir ini, usaha sosial bergerak pada penciptaan produk dan jasa yang dapat mengatasi masalah sosial. Tujuan utama dari usaha sosial adalah dapat membuat dunia menjadi lebih baik. Iya, betul sekali ya. Usaha sosial bergerak produk. Nah, jadi di sini emang adanya penciptaan produk dan jasa yang dapat mengatasi masalah sosial. Usaha sosial adalah agar dapat membuat dunia menjadi lebih baik. Ya memang namanya usaha sosial, produk dan jasa yang dapat mengatasi masalah sosial. Contohnya misalkan masalah sosial ada yang membuat suatu koneksi jaringan. Nah, ketika masalah jaringan tersebut tidak ada koneksi jaring atau internet, maka kita akan tidak bisa terhubung antara orang satu dengan orang lain. Contoh kecilnya aja, dulu masa sosial kita itu tidak bisa mengirim pesan seperti sekarang adanya handphone. Dulu masih surat menyurat, kirim surat Senin dibalasnya hari Minggu ya kan, kirim hari Jumat dibalasnya hari Rabu. Nah itu akhirnya diciptakan namanya yang kedua itu namanya handphone. Nah handphone dulu itu masih pakai SMS dulu ya, SMS, MMS. Nah telepon itu aja dulu, SMS, MMS, telepon. Dan teknologi baru MMS mungkin lama ngirim gambarnya, akhirnya kesini namanya smartphone atau Android. Semakin kesini ada namanya WhatsApp, sekali jepret foto langsung kirim, update status galau dan sebagainya seperti itu ya. Dan sebagainya seperti itu. Nah jadi adanya perkembangan
dunia untuk menjadi lebih baik, untuk mempermudahkan komunikasi antara orang satu, orang dua, orang tiga, dan bisa mendapatkan suatu informasi yang lebih cepat. Itu namanya usaha sosial ya. Contoh usaha sosial di sini misalkan kayak Samsung ya kan, terus smart iPhone, laptop ya, wifi. Terus kalau untuk antivirusnya mungkin kayak Smartap, makan itu kan termasuk sosial. Kenapa kan sosial ya? Karena dia memblacklist atau menghapus namanya virus-virus malware atau autoran dan lain sebagainya ya. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan ya, boleh kalian langsung kirim video kalian ya. Kirim video kalian, langsung kirim via WA Bapak. Langsung Bapak kasih jawaban. Oke, langsung kasih jawaban. Jadi jika ada pertanyaan dari prestasi Bapak tadi, Bapak materi tadi, silakan kalian langsung kirim video kalian sebagai bukti pembelajaran online kita berjalan dengan baik ya. Terima kasih Bapak Vicky, tunggu pertanyaan dari kalian. Kita saling sharing, saling memberi masukan ya, tukar informasi. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak Vicky tunggu ya peran kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.